عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita, bilkhusus nikmat iman, nikmat Islam. Hingga di siang hari yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuwajahah dalam rangka menaikkan kewajiban, yakni melaksanakan salat Jumat dalam keadaan sehat wal afiah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa kita diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, insyaallah kita termasuk di dalamnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum salat Jumat dilaksanakan, kami pengurus Masjid Jami'ul Akbar akan menyampaikan beberapa maklumat. Adapun maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan kas anak yatim Masjid Jami'ul Akbar. Saldo kas bulan Desember 2025 sebesar 32.690.500 rupiah. Adapun pemasukan bulan Januari 2026 dari warga RT 001 RW 10 Mabat 1 sebesar 220.000 rupiah. Dari warga RT 002 RW 10 Mabat 1 sebesar 200.000 rupiah. Dari warga RT 003 RW 10 Mabat 1 sebesar 380.000 rupiah. Dari warga RT 004 RW 10 Mabat 1 sebesar 210.000 rupiah. Dari warga RT 007 RW 05 sebesar 700.000 rupiah. Dari hamba Allah RT 007 sebesar 1 juta rupiah. Dari Bapak Umin Suminta sebesar 700.000 rupiah. Dari hamba Allah sebesar 300.000 rupiah. Dari tromol yang ada di depan sebesar 1.930.000 rupiah. Dari Ibu Hajah Maulanah atau Mulanah sebesar 300.000 rupiah. Dari Ibu Hajah Santi Sutomo sebesar 300.000 rupiah. Dari Ibu Setio Widodo sebesar 150.000 rupiah. Dari hamba Allah sebesar 200.000 rupiah. Dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah. Dan dari Ahmad Abdul Jabbar sebesar 200.000 rupiah. Jumlah pemasukan 6.890.000 rupiah. Jumlah seluruhnya 39.380.500 rupiah. Namun dikeluarkan untuk santunan bulan Januari untuk 16 anak yatim sebesar 4 juta rupiah. Jadi saldo bulan Januari 2026 sebesar 35.580.500 rupiah. Demikian mohon menjadi maklum. Jakarta 30 Januari 2026 atas nama pengurus Bapak Dr. Andes Haji Ruhaidin MPD. Teman-teman selanjutnya
Laporan keuangan kas Masjid Jami' Nurul Akbar. Saldo laporan Jumat tanggal 23 Januari 2026 sebesar Rp509.105. Adapun pemasukan sebagai berikut. Hasil kotak Jumat tanggal 23 Januari 2026 sebesar Rp778.000. Hasil kotak amal yang di depan sebesar Rp315.000. Sedekah dari warga RT 001 RW 10 Mabat 1 sebesar Rp220.000. Dari warga RT 002 RW 10 Mabat 1 sebesar Rp200.000. Dari warga RT 003 RW 10 Mabat 1 sebesar Rp300.000. Dari warga RT 004 RW 10 Mabat 1 sebesar Rp210.000. Dari hamba Allah RT 07 RW 05 sebesar Rp300.000. Jumlah pemasukan Rp2.323.000. Jumlah seluruhnya Rp34.832.105. Namun dikeluarkan untuk keperluan masjid dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 Januari 2026 sebesar Rp1.513.000. Jadi saldo sampai hari ini Jumat 30 Januari 2026 sebesar Rp3.313.105. Demikian mohon jadi maklum. Jakarta 30 Januari 2026 atas nama Ketua Masjid Jami'ul Akbar Bendahara Bapak Haji Sutomo. Sebelum kami lanjutkan maklumat ini, mari sama-sama kita baca Al-Quran Suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiahkan untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah anugerahkan maghfirahnya. Dan Fatihah ini juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang berbaring sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, kita doakan berkah Suratul Fatihah segala penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para donatur yang senantiasa menyisihkan hartanya di jalan Allah, kita doakan semoga hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Fatihah ini juga untuk kita yang sama-sama hadir pada siang hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin dan diberi kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk maklumat selanjutnya, petugas Jumat di siang hari yang berbahagia ini yang bertindak sebagai khatib dan imam Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Sulaiman, sedangkan muazin Bapak Haji Omay Supriyatna. Imbauan kepada anak-anakku sekalian yang ada di lantai atas maupun yang ada di bawah, tidak untuk ketika khatib sedang berkhutbah jangan ribut, jangan berisik, ya, jangan ngobrol. Dengarkan khatib sedang berkhutbah. Kemudian kepada bapak-bapak yang membuat telepon genggam, kami juga mohon dinonaktifkan sementara demi tertibnya sholat Jumat di siang hari yang berbahagia ini. Dan bagi jamaah yang baru datang, persilakan untuk mengisi saf-saf yang kosong, meluruskan dan merapatkan safnya. Itu saja kiranya dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masuknya waktu sama-sama kita bersolawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب apa derajat Allah innaka la tahdi إن
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, umur yang panjang, keadaan jasmani dan rohani yang sehat walafiat, sehingga
Sampai detik ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Bahkan bulan nasionalnya pun, tahun Masehinya pun kita sudah masih berada di tahun yang baru. Maka seyogianya bagi kita semua senantiasa bersyukur atas rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Sehingga kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan terhadap diri kita, di antaranya adalah sholat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib yang fakir ini berwasiat dan mengajak terkhusus sebagai dari khatib pribadi. Umumnya bagi seluruh jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahillah. Selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan terhadap diri kita dan menjauhkan apa yang Allah larang terhadap diri kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan Rajab telah berlalu dan sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Bahkan sebentar lagi kita akan menghadapi nisfu Sya'ban. Oleh karenanya, Nabi perintahkan kepada kita bahwa nisfu Sya'ban itu adalah persiapan kita. Persiapan dalam menghadapi satu bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, yakni di bulan Ramadan. Sya'ban inilah persiapan kita. Kenapa? Karena terkadang kita tidak pernah sadar bahwa banyak kesalahan yang kita lakukan, banyak dosa yang kita lakukan. Bahkan terkadang setiap kritikan orang, cacian makian orang, bahkan omongan orang tidak pernah kita cantumkan kepada diri sendiri, melainkan kita kembalikan kepada orang lain. Seharusnya kita muhasabah diri. Dari mulai bulan Rajab kemarin, kita sudah diperintahkan untuk muhasabah. Perbanyak untuk berzikir kepada Allah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan apa yang kita harapkan hanya kepada Allah dan semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu masuk di bulan Sya'ban ini, persiapan harus kita matangkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Makanya tidak ada satu bulan pun yang Rasulullah melaksanakan puasa full satu bulan di luar dari bulan Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa Rasulullah melakukan itu? Karena Rasulullah agar umatnya melihat bahwa persiapan menghadapi bulan Ramadan itu betul-betul disiapkan dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebab kalau kita lihat keadaan saat ini, bagaimana negara kita begitu banyak bencana yang terjadi. Kalau kita mau melihat kepada diri sendiri, tidak perlu menyalahkan orang lain. Kita harus muhasabah kepada diri kita sendiri. Sejarah bagaimana mengungkapkan bahwa yang namanya Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amsil, perumpamaan. Bagaimana Rasulullah ketika Isra dan Mi'rajnya diperlihatkan seorang nenek-nenek. Kemudian Rasulullah dipanggil 3 kali tidak nyaut, bahkan tidak menengok. Sehingga Rasulullah bertanya, siapa yang memanggilku? Ya Rasulullah, itulah dunia yang sudah tua. Artinya ketika Rasulullah Isra Mi'raj pun sudah diumpamakan bahwa dunia itu sudah tua dan rentah. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Artinya apa? Ketika Rasulullah diberikan amsilah seperti itu, diperlihatkan seperti itu. Ini pelajaran buat kita semua. Hidup di alam dunia ini singkat. Bahkan dunia ini sudah tua. Tidak akan selamanya selalu bisa melindungi kita. Tidak selamanya akan bisa memberikan kita makan. Yang melindungi kita, yang memberikan makan kita, hanya satu zat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bergantung kepada dunia ini pun akan hancur, dunia ini pun akan segera kita tinggalkan. Jangan pernah berpikir kita di alam dunia ini hidup kita akan selama-lamanya. Tidak. Justru hidup yang singkat di alam dunia ini.
Kemarin masih kita lihat tetangga-tetangga kita masih hadir bersama kita, duduk bersama kita, baik itu di pengajian maupun nongkrong-nongkrong di depan kita. Tapi sekarang lihat bagaimana tetangga kita, saudara kita, ada yang terbaring dalam keadaan sakit, bahkan ada yang sudah terkubur. Begitu singkatnya hidup mereka. Ini pun akan terjadi kepada kita, bahwa hidup di alam dunia ini hanya sesingkat itu. Namun yang jadi pertanggungjawaban kita adalah hidup yang singkat ini akan menjadi suatu yang berharga ketika kita di yaumil qiyamah nanti. Yang perlu kita pertanyakan, sudahkah kehidupan yang singkat ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya? Baru kemarin kita berada di 2025, sekarang sudah berada di 2026. Ternyata begitu cepat waktu berlalu. Artinya hidup pun akan begitu singkat buat kita. Tapi hidup yang singkat ini, pertanggungjawabannya akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini akan menjadi patokan buat kita. Apakah kita akan hidup bahagia di akhirat nanti, ataukah sebaliknya sengsara di akhirat nanti. Oleh karena itu, dalam surah Al-Asr, Allah nyatakan, wal 'asr innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu. Setiap yang Allah gunakan sebagai sumpah pasti ada keistimewaan, ada fadilah di dalamnya. Allah bersumpah dengan waktu. Untuk apa? Untuk menyatakan innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kenapa merugi? Karena yang singkat ini akan menentukan kebahagiaan kita yang selama-lamanya. Kalau kita tidak pergunakan yang singkat ini dengan sebaik-baiknya, maka niscaya kita akan menjadi orang yang sengsara selama-lamanya. Tapi kalau hidup yang singkat ini, waktu yang singkat ini di alam dunia, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan apa yang kita gunakan? Yakni dengan amanu wa amilus shalihat. Dengan iman yang kuat, kemudian amal soleh yang kita kerjakan tak pernah hentinya, maka kita menjadi orang-orang yang tidak akan pernah merugi, baik dunia maupun akhirat. Singkat memang hidup kita di alam dunia, akan tetapi kebahagiaan kita selama-lamanya kalau amanu wa amilus shalihat, itu melekat dalam diri kita semua. Kenapa banyak bencana? Tanyakan kepada diri sendiri, jangan bertanya kepada orang lain. Sudahkah amanu wa amilus shalihat itu sudah menempel dan melekat pada diri kita semua masing-masing? Ataukah sebaliknya, hanya amanu, tidak ada amilus shalihat? Atau ada amilus shalihat, tapi imannya kadang naik dan kadang turun? Oleh karena itu, orang yang tidak akan merugi dunia dan akhirat ini hanyalah mereka yang senantiasa menjadikan amanu wa amilus shalihat itu melekat dalam dirinya dan senantiasa selalu menjadikan patokan kehidupan dalam dunia ini. Sebab itulah yang akan menyelamatkan mereka nanti kelak di yaumil qiyamah. Yang menyelamatkan mereka bukan harta yang banyak di alam dunia ini. Yang menyelamatkan mereka bukan kekuatan yang ada pada saat ini. Akan tetapi yang menyelamatkan kita semua nanti di yaumil qiyamah adalah amanu wa amilus shalihat kita. Oleh karenanya kalau sekarang begitu banyak bencana, jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Tanyakan kepada diri kita sendiri. Sebab Syekh Ahmad Dahlan dalam kitab Arba'ur Rasailnya beliau pernah menyatakan, jangan pernah kita meminta dijauhkan dari gempa bumi. Jangan pernah kita meminta dijauhkan daripada banjir bandang. Jangan pernah kita meminta dijauhkan dari bencana. Kalau masih ada di keluargamu, tetanggamu, atau dirimu sendiri, masih banyak orang yang meninggalkan sholat. Syekh Ahmad Dahlan menyatakan demikian dalam kitab Arba'ur Rasail. Sebab apa? Beliau ungkapkan, sebab ketika musibah datang, tidak memandang apakah dia orang soleh atau orang toleh, apakah dia rajin ibadah atau tidak. Ketika musibah itu datang, semua pasti akan terkena. Oleh karenanya, ketika ada musibah,
baik yang terjadi pada diri kita maupun orang lain. Jangan pernah bertanya siapa yang salah. Muhasabah diri kita. Sudahkah amanu wa amilus shalihat melekat dalam diri kita? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, hidup yang singkat ini, yuk sama-sama kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan keyakinan serta tauhid yang mantap. Kemudian diiringi dengan amal sholihat, dengan amal soleh, baik itu amal ibadah yang diperintahkan yang merupakan kewajiban kita semua, maupun amal ibadah yang sifatnya sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Inilah bekal terbaik kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anil sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waradallahu ma'ana ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wa khuzul man khazal al muslimin waj'al baldatana hadhihi baldah tayyibah tajri biha kama sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal 'azima yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. So, sufufakum baina tasbiyat as-sufuf min tamam as-salat. Salatul jami' rahimakumullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. أشهد الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الموت واجبتي علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار واجعلنا من الظالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فعين ربنا بالسلام ودخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى جل جلاله والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد